Berikut saya akan menyajikan video tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disingkat dengan LPPD. Dasar hukum tentang LPPD terbagi menjadi 6. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Keenam, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang bertanggal 26 Januari 2022 tentang hal pedoman penyusunan LPPD tahun 2021. Kewajiban penyampaian LPPD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, KDH wajib menyampaikan LPPD, LKPJ, dan LLPPD. Kedua, LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri, dan LPPD kabupaten atau kota disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketiga, LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dibagi menjadi 2, yaitu pertama, dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Kedua, LPPD disampaikan melalui sistem informasi elektronik secara daring. Tim penyusunan LPPD menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusunan dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah sebagai ketua tim. Kedua, susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusunan dan kelompok kerja penyusunan ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota dengan sekretaris daerah sebagai ketua tim. Ketiga, susunan keanggotaan tim penyusunan dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ, dan LLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas Inspektorat Daerah, Bapeda, Biro Jasa, Bagian yang menangani administrasi pemerintahan, Biro atau bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana dan perangkat daerah lainnya. Tim review menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, data yang tertuang dalam LPPD kabupaten atau kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan menurut Pasal 10 Ayat 3. Sementara, menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh APIP, Inspektorat Daerah. Kedua, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk review, bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Ketiga, hasil review dokumen dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah bersangkutan untuk menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.
penghargaan dan sanksi terkait dengan LPPD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertama, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, berdasarkan hasil evaluasi menteri, mengkoordinasikan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dan pembinaan terhadap pemerintah daerah berupa pemberian, penghargaan, dan sanksi. Sedangkan menurut PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi atas usulan menteri. Kedua, penghargaan kepada pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim daerah atau EPPD menurut pasal 29 Permendagri nomor 18 tahun 2020 dibagi menjadi bagian pertama gubernur, kedua sekretaris daerah provinsi, ketiga inspektur daerah provinsi, keempat kepala Bapeda provinsi, kelima Kapel BPKP provinsi, keenam kepala dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi, ketujuh kepala BPS provinsi, kedelapan pejabat daerah lainnya. Dalam tim-tim tersebut, tim daerah provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten kota melaksanakan pertama, pengukuran kinerja pemerintah kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan tim nasional untuk dilakukan validasi. Ketiga, penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang dievaluasi sebagai umpan balik. Tim Nasional EPPD menurut pasal 27 dan 28 Permendagri nomor 18 tahun 2020. Pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kedua, Kementerian PAN dan RB. Ketiga, Kementerian Keuangan. 4. BPKB. 5. Kementerian PPPN Bappenas. 6. BPS. Ketujuh, dapat dibantu oleh badan hukum independen. Bagian-bagian tim nasional dalam melakukan EPPD provinsi melaksanakan pertama, pengukuran kinerja pemerintah provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Kedua, validasi terhadap hasil EPPD kabupaten atau kota yang disampaikan oleh tim daerah. 3. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. 4. Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang dievaluasi sebagai umpan balik. Rencana timeline penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD setiap tahun menurut Permendagri tahun 18 2020 terbagi menjadi 9 tahap. Tahap pertama yaitu melakukan pembentukan tim. Tahap kedua, penyusunan rancangan LPPD oleh tim penyusunan. Tahap ketiga, review rancangan LPPD oleh APIP Inspektor Daerah. Keempat, pengumputan data kinerja dan pengunggahan data dukung atau evidence. Kelima, penyampaian LPPD secara digital melalui SIL PPD. Keenam, pelaksanaan evaluasi LPPD kabupaten atau kota oleh tim daerah dan evaluasi LPPD provinsi oleh validasi hasil evaluasi tim daerah oleh tim nasional melalui SILPPD. Ketujuh, perhitungan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau KPPD yang menghasilkan pemeringkatan secara otomatis di SILPPD dengan hasil akhir Kemendagri. Kedelapan, pengajuan usulan pemerintah daerah penerima dana insentif daerah atau Kemenku. Selanjutnya, pengajuan usulan penghargaan Satya Lencana dan para Samsya melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau Setnek. Tahapan ke-9, pengusulan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat pertama, analisa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, rekomendasi sebagai bahan dasar penyusunan RKPPD tahun selanjutnya dan perubahan RKPD tahun berjalan.
Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir.